Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidza al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dan tak lupa yang kita muliakan dan kita hormati orang tua kita Al-Mukarram Bendera Mudofar beserta keluarga dan juga para kiai yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Demikian juga perangkat desa yang hadir. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara panitia pelaksana haul pada siang hari dan juga saudara-saudara dari Banser yang hadir, kawan-kawan dari Ansor, dan tentunya para pengurus Nahdlatul Ulama di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan untuk memberikan pertolongan kepada kita dan juga memberikan keberkahan kepada kita, serta kita bermohon mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kula ngawas coro Jawi napa ngocak Madura ya, napa Indonesia campur di tahu campur enak rasanya, apalagi nasi campur tambah sedap rasanya. Lek kula ngaosi coro Jawi, kula nggih mboten saged nemen-nemen soalnya separuh-separuh. Wong ngocak Madura gini sekoni. Tapi di sini masih Indonesia ya. Indonesia. Berarti ngerti bahasa Indonesia ya. Kalau nggak ngerti bahasa Indonesia, saya suruh pergi ke Belanda aja, pindah ke Belanda. Baiklah, kita siang hari ini mengadakan haul para sesepuh yang sudah meninggalkan kita, beserta dengan keluarga-keluarga kita semua yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para sesepuh, mudah-mudahan dan juga para keluarga kita di hari ini, pada jam ini, mereka senang berada di kuburannya. Mereka mendapatkan pahala kiriman dari pengajian kita, sehingga bila mana di antara mereka ini almarhumin wal marhumat mungkin dulu di saat hidup melakukan kesalahan kepada Allah SWT, mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT. Allahumma. Mudah-mudahan kuburan mereka diberi atau dijadikan kuburan yang
munawwar binuril Quran, bercahaya dengan cahayanya Al-Quran. Mudah-mudahan mereka yang sudah dipanggil oleh Allah dari keluarga kita ini bisa saling berziarah dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Berarti mereka yang kita hauli itu termasuk kita katakan orang-orang sakti di hadapan Allah SWT. Sakti gimana ya? Sakti bukan berarti tidak mempan dibacok, bukan. Tapi yang mati, yang sudah wafat bisa mengumpulkan kita demikian duduk bersama, ini namanya sakti. Betul? Betul? Karena ada haul, hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Itu berarti keramatnya di antara mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka diangkat derajatnya di sisi Allah SWT. Allahumma amin. Tentu di antara dari sekian banyak orang-orang, tokoh-tokoh, orang-orang soleh yang kita hauli itu mempunyai doa yang sangat mustajab, doa yang diijabahi oleh Allah. Demikianlah kehidupan orang-orang soleh. Kalau sudah dekat dengan Allah, tatkala di dunia kadang-kadang waktu di dunia ini masyarakat nggak tahu. Tapi begitu wafat, subhanallah, bisa mengumpulkan orang banyak seperti saat sekarang ini. Betul? Betul? Kadang ada seorang di kampung, dia tidak dikenal, dan tatkala dia hidup bermasyarakat, dianggap orang biasa-biasa saja. Tapi begitu wafat, hampir semua penduduk kampung merasa kehilangan, padahal orangnya biasa-biasa saja. Itu pertanda bahwa Allah memberi kedudukan yang tinggi bukan saat di dunia, tapi saat di alam kubur dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita juga demikian mendapatkan derajat yang tinggi kelak tatkala dipanggil oleh Allah. Ini di sisi Allah kita diberi pangkat yang tinggi. Allahumma amin. Dulu ada seorang ibu-ibu cerita nih, beda apa namanya, orang bini ya, beda orang bini tua, nenek-nenek seorang gitu ya, nenek-nenek gitu atas mak lampir dulu ya, nenek-nenek begini. Dulu ada seorang nenek, orangnya biasa. Beliau punya toko di tengah pasar. Lek biyen niku sanes toko, kedhe nopo jenenge? Bedak. Bedak di tengah pasar. Kalau di dalam hadis diterangkan bahwa sebaik-baik tanah atau tempat itu adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Khairul biqa masajiduha, sebaik-baik tanah itu adalah masjidnya. Wa syarrul biqa aswaquha, seburuk-buruk tempat itu adalah pasarnya. Orang datang ke masjid mau ibadah, orang datang ke pasar mau jualan, tapi dalam jualan di pasar itu banyak pelanggaran. Betul? Sing mentit konten bu, ten pasar
Ya 500 lepes tapi ngentit. Enten ada yang rasan-rasan, ada mau banyak. Yang matanya saling melirik, laki bini saling melirik, ada. Utang susah kalau nyaurnya, hutangnya gampang, nyaurnya susah, ada. Sedoyo. Tempatnya di masjid apa di pasar? Karena itu kata Nabi, seburuk-buruk tempat itu ada di pasar. Ini ada nenek, subhanallah, punya bedak di tengah pasar, tengah. Tapi ternyata beliau ini diangkat menjadi kekasih Allah. Waliyatun, wali wanita. Diriwayatkan suatu saat ada seorang wali laki-laki yang suka keliling kota. Dulu begitu, di antara para wali itu sukanya jalan. Termasuk juga wali Songo itu sampai ke Indonesia ini karena suka jalan. Nah ini ada seorang wali yang biasanya datang beberapa tempat, tiba-tiba di depan pasar yang dikatakan tempat paling buruk itu, beliau mencium aroma harum, bau penasaran. Jare wong Jawa ngeten, kok ono di tengah pasar mambu sing wangi opo iki? Bedanya apa nih Kak? Penasaran? Akhirnya turunlah beliau dari kendaraan ontanya, masuk ke dalam pasar, meneliti bedanya apa nih Kak? Kok ada bau harum di tengah pasar? Cari, ternyata sumber bau harum itu berasal dari bedaknya seorang nenek. Akhirnya niki sang wali sing lanang niku penasaran, diteliti kira-kira apa yang dilakukan oleh sang nenek ini. Apa? Subhanallah, ternyata si nenek ini di tangannya ada tasbihnya. Di tangannya ada tasbih. Kalau ada pembeli, beliau taruh tasbihnya, ada centelan, ada paku, dicentelkan. Jadi misalnya beli, ada yang beli lombok misalnya, Mbah, tumbas lombok Mbah, oh nggih, pinten, setunggal on Mbah, gak kurang pedes ah, oh nggih Mbah, setunggal on mawon, sudah. Kalau nggak ada yang beli, diambil tasbihnya, dia baca sholawat, baca subhanallah, zikir. Ada pembeli lagi, Mbah, tumbas uya, buje, tumbas uya, oke, pinten, sakota nang sak biji, sakota nih, kotaan nih, kotaan uya, sebungkus, tasbih ditaruh lagi, nggak ada lagi, tasbihan lagi, subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala saat keluarnya apa namanya, lafaz zikir yang dirisan beliau. Yang penting begitu duduk nggak ada pembeli, beliau berzikir kepada Allah dan baca salawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sang wali tadi itu baru tahu, oh
ini sumber harum semerbak di pasar ini karena ada orang yang membaca zikir di tengah-tengah banyak orang yang bermaksiat. Itu yang dikatakan dalam ilmu tasawuf, afdhalul dzikri adzikru bainal ghafilin. Sebaik-baik zikir yaitu seorang yang membaca zikir sedangkan sekelilingnya banyak orang maksiat. Jadi si nenek dan terpengaruh dengan napa niku? Utang sing gak nyaur-nyaur. Gak terpengaruh. Rasan-rasani gak melok-melok. Nakal-nakali gak ikut-ikut. Beliau asyik dengan kehidupannya, yaitu dari rumah ke toko, zikir. Kalau ada orang beli, dia kasih sesuai dengan kewajibannya, diladeni yang baik, dan beliau hatinya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, luar biasa. Nah, kalau kita gimana? Menggula berpanjenengan yang apa? Mendatang ke pasar, pilih sing nopo nih, sing melok rasan-rasan, melok dodolan ambek curang, timbangannya sing di sesel-seseli paku, enten boten ini. Guru malih sing iri dengan temannya, itu laris. Ini kita balik dukun nih. Cek gak payu ini. La haula wa la quwwata illa. Jadi sebenarnya kita sebagai orang biasa, di antara kita ini kadang juga tokoh masyarakat enggak, berkiprah di masyarakat enggak. Senang sedekah, enggak duit, sedekah ambil opo ini. Tapi masih ada cara untuk mencari kebaikan di hadapan Allah SWT, seperti sang nenek yang diangkat oleh Allah, baunya harum karena beliau termasuk kekasih Allah. Bisa nggih? Saged dilampahi? Saged nggih? Insyaallah nggih. Ilmu begini. Timbangannya kakek dosa lah, enak kakek ganjaran nah. Betul? Betul? Kadang-kadang orang zaman sekarang ini hobi mengumpulkan dosa tapi males cari pahala. Betul? Ini subhanallah, orang-orang yang hadir ini semua mencari pahala. Sudah banyak, ini cukup banyak. Cuman kalau dibandingkan dengan undangan dangdut, banyak mana yang hadir? Undangan dangdut. Cari dosa itu memang enak, cari pahala ini capek Pak. Longgo gak boleh joget-joget. Boleh merokok kadang-kadang bayar loh. Masih mau Pak? Coba undangan pengajian suruh bayar beli tiket, mau gak kira-kira? Masya Allah, gratis dikasih pahala, tekoni terus. Itulah Indonesia ya, umat Islam Indonesia ya begitu itu subhanallah. Tapi saya mohon, saya mengajak, ayo lisan kita biasakan untuk zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kalau kita tidak bisa aktif hadir pengajian, lisan kita terus berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan pangkat yang tinggi di sisi Allah tatkala kita sudah dipanggil seperti sesepuh-sesepuh kita sekarang yang kita
kita hauli, mereka sesungguhnya mempunyai amalan-amalan yang kita tidak tahu. Kok bisa siang hari ini kita bisa kumpul? Ini pertanda memang ada panitianya. Tapi kalau bukan ada orang yang bagus, baik, soleh, hebat, sakti di hadapan Allah, tidak mungkin terjadi pertemuan semacam demikian ini. Husnudzon kita kepada mereka, mudah-mudahan mereka membawakan berkah bagi kita. Allahumma. Ada lagi cara mencari pahala, dan ini juga luar biasa pahalanya. Saya baca ada dalam satu buku atau kitab Al-Hikayat wal Mawa'id, hikayat-hikayat, cerita-cerita dan mau'idhah. Saya punya bukunya, kecil. Judulnya itu Rajulun Miskiyun. Rajulun, seorang miskiyun yang berbau minyak misik, wangi. Seorang laki-laki yang wangi baunya, harum baunya. Gimana ceritanya? Dulu ada seorang pedagang dari desa ke desa, tanpa apa namanya, yang bawa barang dijual di rumah-rumah. Ya, seperti bank kredit, ya. Semua bank kredit ya. Saya kredit lalu, ibu pula seneng kredit ya. Panggilan, orang sini bilang panggilan. Bank kredit, saya beri nama aja, namanya Pak Soleh, biar enak ceritanya. Namanya Pak Soleh, biasa, orang biasa, cuman orangnya ini ganteng. Pak Soleh, tukang kredit, orangnya ganteng. Biasa sebenarnya, bukan istimewa, tidak istimewa, bukan tokoh, dia bawa sepeda keliling. Cuman orangnya bersih, ganteng. Karena dia ganteng, maka banyak orang yang kenal. Biasa orang kampung, khususnya ibu-ibu ini ya. Pak Soleh ganteng nih. Nggih Bu, nggih Bu. Balik tiap hari, dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, yang beliau ada di sekitarnya ini. Rumahnya biasa-biasa saja, namanya juga bank kredit, bukan mewah. Sampai suatu saat di kampung sebelah ada seorang janda yang masih muda. Napa namanya Pak? Rondo teles saja ya. Janda kembang. Janda kembang. Niki enten rondo janda pun tersinggung ya, niki cerita tentang kitab ya. Beda dah kitab. Subhanallah, si janda ini kepingin menikah. Ya enggak apa-apa, kepingin menikah. Akhirnya mencari-cari, kira-kira siapa ya yang mau sama saya ini. Jandanya juga masih muda, cantik lagi. Begitu dengar cerita bahwasanya ada namanya Pak Soleh atau Bang Soleh Bang Kredit belum menikah, katanya wah ini kesempatan. Kalau bisa saya dapat Pak Soleh atau Bang Soleh, alhamdulillah, mudah-mudahan jodoh. Kebetulan bapak-bapak dan ibu-ibu, Bang Soleh ini pergi ke kampung si janda, jualan biasa, jualan. Begitu tahu si janda ini
itu ada enggak baju yang bagus bang? Kok namanya orang jualan, ada pelanggan tentu seneng, betul ya? Oh ya, ada bu. Sudah, akhirnya datanglah ke tempat rumahnya si janda tadi. Di teras, kata si janda, Pak, nggak enak Pak, kalau milih-milih baju di teras nggak enak. Nggak apa-apa Pak, masuk aja ke ruang tamu. Katanya Pak Solengge, nggak apa monggo. Jualan, dibuka semua apa? Semua dagangannya dibuka. Si janda ini milih baju ini, tapi gak ada yang cocok Pak. Wong anjene niate gak boleh, gak tuku klambi. Ya, niate golek bojo. Sambil milih-milih, sambil ngerayu-ngerayu. Bang, gak mau nikah Bang. Sudah punya anu enggak Bang? Sudah punya jodoh enggak? Oh, belum. Doakan saja Bu. Bang, jangan panggil Bu, panggil Mbak saja lah. Ya begitulah rayuan-rayuan. Nggih Bu. Pengalaman dulu kan. Sampai subhanallah menolak. Bang Soleh ini menolak. Dirayu-rayu enggak mau. Kesel si jandanya. Kesel. Oh, iki kudu dicepak ini. Kudu dicepak. Akhirnya niku kunci omahe ambek sing wedok nih dikunci Pak. Jadi Pak Bang Soleh iki jero ya dikunci ya. Kesempatan ini. Terserah wis. Katanya si janda, Bang, kalau sampean nggak mau sama saya Bang, saya akan jerit, minta tolong sama orang kampung bahwa sampean datang ke sini mau apa ya? Mau memper titik. Loh, jangan Bu, saya enggak Bu. Pokoknya harus mau. Ini kita cuma berdua saja ini. Harus mau. Diajak berzina. Wah, dirayu-rayu. Tetap Bang Soleh ini tidak mau. Makanya mulai menjerit. Pak Kampung, Pak Kepala Desa. Kata si janda. Mesti kalau terjadi penggerbekan yang mesti yang misalkan laki-laki. Betul? Betul tak? Kok mlebu omahe rondo iki lha opo ya? Akhirnya mikir Pak Soleh. Kalau aku digerebek wong kampung ya bahaya juga. Aku kepingin hidup tenang. Akhirnya bilang Pak Soleh, gini aja Bu, enggak apa-apa Bu, kalau gitu Bu, ya sudahlah. Kita masuk ke kamar enggak apa-apa. Enggak apa-apa wis, sekali ya. Nek kula kali panjenengan bapak-bapak niki ya lek iso gak pisan lah pindho ping telu gak apa-apa. Tapi subhanallah, Pak Soleh ini beda. Enggak apa-apa. Kita mau ke kamar enggak apa-apa. Cuman boleh enggak saya ikut ke kamar kecil dulu. Jeding. Toilet. Ya biar enak lah, biar tuntas. Saya mau buang air kecil, buang air besar. Biar tuntas. Oh, balik, tidak apa-apa. Diantarkan oleh janda tersebut ya sampai ke kamar kecil. Ditunggu 5 menit tidak keluar, 10 menit tidak keluar Pak. Seperempat jam tidak keluar ini. Mulai resah. Wah, ini mau menipu, kata si janda ini. Wah, kalau gini caranya saya sekarang mau panggil Pak Kepala Desa. Ini orang kurang ajar sudah masuk di rumahku. Aku bikin perhitungan. Panggil Pak Kepala Desanya. Pak Kepala Desa, ini ada orang masuk ke rumah saya mau diperkosa. Iyalah, Pak Kepala Desa dengan perangkatnya. Begitu lewat di kampung, orang-orang tanya, Pak Kepala Desa mau kemana? Itu loh, rumahnya Bu Janda ini dimasuki orang laki-laki.
dan masyarakat datang dekat ini, digedorlah pintu kamar mandinya. Dor, 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 ayo Soleh keluar, jangan sembunyi kamu. Itu subhanallah Pak, dibuka yang namanya pintu kamar mandi, Pak Soleh mohon maaf, seluruh tubuhnya ini berlumuran, maaf, tainya sendiri. Jadi waktu masuk kamar mandi, beliau itu berak, tapi bukan di klosetnya, berak di lantai. Kemudian beraknya itu diusapkan seluruh kujur tubuhnya. Maksudnya apa? Biar si janda itu nggak doyan sama dirinya. Begitu digedor sama orang kampung, keluar Pak. Oke Pak Lurah, oke, Pak Kepala Desa, saya keluar. Dibuka, memang setengah jorok, kotor, semuanya berbau kotoran ini. Sampai dicaci maki orang kampung, bau, gila. Pak Soleh ternyata gila, badannya bau. Dia tetap aja berjalan keluar, minta maaf kepada orang kampung, akhirnya pulang ke rumahnya. Beliau menangis pada Allah, beliau merasa malu karena hari ini digrebek sama orang kampung, bukan sekedar digrebek karena pakaian yang digunakan semua berbau kotoran manusia, beraknya sendiri. Wah, orang kampung, Pak Soleh gendeng, Pak Soleh gendeng, Pak Soleh segala macam, edan. Tapi Pak Soleh tetap saja di rumahnya. Sehari masih tahan di rumahnya Pak Soleh, masyarakat ramai. 2 hari masih tahan. Mulai 4 hari berhasil mentek. Hampir habis beras. Seminggu habis. Terpaksa belanja. Rumah sendiri, di rumah sendiri. Jejaka sendiri. Begitu sudah di rumah, sudah maklum namanya tadi kan sengaja dikasih apa? Kotorannya, beraknya kan sengaja itu berganti baju biasa. Normal, beliau bukan orang gila. Beliau normal cuman untuk agar tidak terjerumus dalam perzinaan yang dirayu oleh wanita tadi itu, beliau mengambil cara seperti itu karena takut kepada Allah. Begitu beli di warung sebelah, heran orang-orang, loh ini Pak Soleh yang katanya gila itu kan, jangan-jangan gila betulan ini. Akhirnya tetangga yang jualan itu antara berani menerima dan tidak berani menerima kedatangan Pak Soleh. Tapi subhanallah Pak Soleh ini tiba-tiba baunya harum. Baunya harum. Yang dikatakan bau berak ternyata sekarang baunya harum. Akhirnya beli beras. Pulang. Masih malu-malu Pak Soleh, sumpah. Ya maklum lah. Akhirnya habis lagi beli lagi. Perlu yang lain, beli ke tempat tetangga yang lain. Setiap orang melihat Pak Soleh dan mencium baunya ini adalah bau yang harum. Yang harumnya itu bukan seperti minyak wangi yang dijual-jual di kampung tersebut. Aneh nih baunya. Ini bau yang sangat luar biasa. Nggak ada di kampung itu orang yang punya minyak wangi seperti baunya siapa? Pak Soleh. Kenapa? Karena baunya Pak Soleh bukan dari minyak wangi, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas penjagaan dirinya dari maksiat. Sudah. Wah, akhirnya berita Pak Soleh harum ini sampai menyeluruh warga desa, menyeluruh sampai semuanya, bahkan sampai si janda ini dengar, loh Pak Soleh yang saya tuduh gila ini mau memperkosa, ternyata dikenal harum baunya.
begitu saya akan menghadap Pak Lurah, saya akan terang-terangan mengaku. Mudah-mudahan dengan pengakuan saya salah ini Allah mengampuni, kata si janda. Datanglah ibu janda tadi mengatakan, Pak Lurah, sebenarnya yang salah itu saya, bukan Pak Soleh. Pak Soleh itu orang baik, dia tidak pernah mau memperkosa saya, tidak. Itu dulu memang saya yang membuat semacam itu, karena saya ingin menikah dengan Pak Soleh. Pak Soleh menolak, akhir terjadilah apa yang terjadi. Diterimalah permintaan maaf si janda itu. Kemudian, Bu, maunya ibu bagaimana? Kata si ibu janda, ya mau saya kalau memang diperkenankan, mohon saya diantarkan Pak Lurah untuk menemui Pak Soleh, saya akan minta maaf. Kesepakatan Bu, Pak, diantarkanlah si janda ini ke rumah Pak Soleh. Begitu sampai di rumah Pak Soleh, subhanallah, Pak Soleh di saat itu juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang luar biasa, bau jenazahnya Pak Soleh ini semerbak sampai seluruh desa ini mencium bau harumnya dari jenazahnya Pak Soleh, padahal orang biasa saja. Karena menolak maksiat itu oleh Allah SWT diberi yang namanya minyak mesik minallah dari Allah, maka dikatakan rojulun miskiyun, rojulun orang yang berbau mesik. Kenapa mesik? Minyak. Jadi orang zaman dahulu, sekarang juga begitu, orang-orang yang ahli itu bisa mencari minyak mesik. Minyak mesik itu kadang-kadang bukan yang kita beli di toko-toko ditulisi minyak mesik, bukan itu. Saya pernah mendapatkan minyak mesik dari guru saya di Mekah, Abuya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Mekah. Saya pernah dikasih. Jadi bentuknya minyak mesik yang asli itu seperti luban itu kemenyan, tapi lentur. Ibu-ibu pernah dulu masih kecil, bapak-bapak makan permen karet. Nah, permen karet punya, kalau sudah habis manisnya kan tinggal karetnya itu ya. Seperti itu minyak mesik. Kecil-kecil ya, seginilah kurang lebih yang saya dapat. Nah, itu berasal dari kotoran pusarnya kijang. Kijang, bukan mobil kijang, bukan binatang kijang itu, kancil, kidang dari wong Jawa kan? Kidang atau kijang. Nah, itu berproses di dalam perutnya sampai mengeluarkan cairan-cairan dan itu tambah lama tambah harum. Namanya apa? Mesik yang asli. Kalau minyak mesik yang cap-capan itu kadang-kadang capnya saja mesik ya, tapi aslinya belum tentu mesik. Kok bisa? Ya, seperti ibu-ibu kan tahu mutiara kan? Mutiara dari mana? Oh, dari kotoran yang masuk ke cangkangnya kerang, kemudian berproses jadilah mutiara. Nah ini juga mesik kan gitu, nggak apa-apa. Seperti juga ini sekarang ada burung walet ya. Burung walet itu apa? Liurnya walet, kemudian bercampur dengan sarangnya, kemudian berproses sampailah namanya sarang walet. Itu mahal harganya. Begitulah kurang lebih minyak mesik. Nah, minyak mesik yang pernah saya dapatkan dulu, kalau saya geserkan di baju saya ini, harum luar biasa. Itu kalau dipakai seminggu tidak hilang, baunya itu tetap. Bahkan dulu kami di Mekah sering habis dikasih mesik kita cuci, baunya tetap kuat sekali. Maka Pak Soleh diberi bau harum seharum mesik, karena itu dikatakan ini lelaki berbau mesik, rojulun miskiyun, luar biasa. Kenapa?
oleh Allah SWT diangkat derajatnya, walaupun dia berplopetan beraknya sendiri, tapi untuk menolak kemaksiatan kepada Allah, ternyata Allah memberikan balasan yang sangat luar biasa. Maka orang-orang seperti Pak Soleh ini diangkat menjadi kekasih Allah, bukan karena dia tokoh masyarakat, bahkan bukan karena dia alim. Mungkin ngaji kita nggak bisa mungkin, tapi akhlaknya bagus dan menjauh dari kemaksiatan. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini juga bisa jadi kekasih Allah tuh bisa. Mungkin mas-mas yang muda-muda ini bisa. Caranya gimana? Caranya kalau ada dangdutan jangan datang. Kalau ngaji datang yang rajin. Sudah rajin ngaji, gak usah ikut dangdutan. Insya Allah, walaupun di sana dangdutan ada door prize, itu maksiat, gak usah didatangi. Mending datang ngaji walaupun ngantuk. Mending datang ngaji walaupun ngantuk daripada datang dangdutan dapat door prize. Kalau itu yang diyakini, insya Allah suatu saat tatkala dia dipanggil oleh Allah wafat, tiba-tiba dia diberi makam atau derajat yang tinggi. Jadi meninggalkan maksiat itu termasuk suatu hal yang afdal, khususnya kita berada pada zaman sekarang. Jadi semilir-semilir saya dengar kata sambutan yang disampaikan oleh perangkat dari desa. Masya Allah, kita kadang prihatin adik-adik kita gak ngerti apa-apa, berangkat ke sekolah, tiba-tiba di sekolahan ini dikasih orang narkoba, kadang permen berbentuk narkoba. Gak ngerti, tiba-tiba kok terusan, ternyata itu narkoba. Kadang pertama narkoba dijual murah, iki loh, minuman namanya susu misalnya, susu apa gitu ya, melek atau apa, tapi di dalamnya dikasih apa, narkoba, akhirnya ketagihan. Ini sayang kan, kita harus menjaga adik-adik kita, betul? Ini zaman seperti itu Pak Bu, zamannya seperti itu, kerusakan di mana-mana. Jangankan anak-anak kita loh, kadang-kadang remaja-remaja kita juga begitu. Kemungkaran di mana-mana, jangankan remaja, sekarang pun yang tua-tua berbuat mungkar banyak. Saya tanya, yang korupsi anak kecil apa anak kecil? Remaja apa remaja yang korupsi? Atau pegawai-pegawai sudah dewasa, bapak-bapak? Bapak-bapak yang korupsi. Korupsi maksiat atau enggak? Maksiat. Di kantor ini tidak kesempatan maksiat. Ini zamannya zaman maksiat. Maka dikatakan siapa orang yang bisa lepas dari kemaksiatan di dunia ini, sesungguhnya dia telah mendaftarkan diri menjadi wali-wali kekasih Allah. Susah loh. Maksiat itu apa saja? Macam-macam. Maksiat rambut, kata Imam Ghazali, rambut ini ada maksiatnya. Kok bisa? Ya, itu ada hadis mengatakan la'anallah, atau Indonesianya saja, semoga Allah melaknat wanita-wanita yang berpenampilan seperti lelaki. Itu wanita-wanita tomboy. Apa tomboy? Wanita-wanita yang rambutnya cepat ya, dipotong seperti anak laki-laki. Ada nggak zaman sekarang? Dilaknat oleh Allah, kata Nabi. Dan juga laki-laki yang berpenampilan seperti wanita, bencong-bencong ya. Maka juga nggak harus bencong, lakinya tegas, tegap, tapi penampilannya seperti wanita, entah itu rambutnya atau itu anting-antingnya. Ini termasuk yang dilaknat. Ada nggak zaman sekarang? Banyak. Jadi zaman luar biasa itu maksiat ibu-ibu ini bagus sudah pakai jilbab lagi, tapi kadang-kadang maksiat. Kata Nabi termasuk yang susah masuk surga itu kalau ada orang berjilbab seperti punuk onta. Ya apa punuk onta ini? Zaman sekarang jilbabnya kan macam-macam,
ngaji ya rapi-rapi alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kan ada jilbab yang ya macam-macam bentuknya, betul? Banyak. Itu maksiat rambut sampai maksiat jilbab. Turun sedikit mata. Jangan mata dulu lah, kening. Nah, kening kan ada maksiatnya, ada. Ada orang kadang-kadang, bukan semuanya, terkadang ada orang berusaha. Ya apa ya caranya jidatku ini ireng, gosok-gosok. Kalau sujud nilai ta'ala diberi hitam tidak apa-apa, bagus. Tapi kadang-kadang biar kelihatan ahli sujud, tiap hari diginikan. Kerik-kerik. Maksiat dah. Maksiat. Kalau punya jidat hitam karena sujud asli, bagus dah. Bagus dah apa-apa. Cuman kadang-kadang anak muda-muda ini pingin cek kelihatan khusyuk, dicari. Ya mungkin ada bengkel juga, mungkin saya nggak tahu. Bengkel penghidam jidat mungkin ada. Ini maksiat macam ya. Ibu-ibu pun punya maksiat jidat, Bu. Jidat sudah biasa gini, kasih merah-merah biar menarik. Menarik suami gak apa-apa, ini menarik tetangga loh. Ada banyak dikira garam loh aku. Itu jidat. Mata, subhanallah, kalau mata maksiat mata. Wah, ini tempatnya maksiat mata ini. Handphone ini zaman sekarang, klik itu ada gambar Ka'bah, alhamdulillah, gambar Ka'bah. Klik gambar apa ini, Pulau Bali Kuta yang teranjang-teranjang ini. Ada banyak maksiat ya, maksiat. Padahal ini maksiat di saku loh, ini maksiat. Ada maksiat mah. Belum yang liri-lirian tadi itu. Walhasil mata. Baru dari sini ke sini maksiatnya sudah banyak, Pak. Belum sampai ke bawah ini. Ini zaman kita. Gak tua, gak muda, begitu. Makanya kalau kita kepingin jadi wali zaman sekarang, kalau zaman dahulu para wali-wali yang luar biasa itu, ini bersaing atau berlomba-lomba fastabiqul khairat, banyak-banyakan wirid, banyak-banyakan zikir, banyak-banyakan sholat, banyak-banyakan sedekah. Itu ulama-ulama wali-wali zaman dahulu, Pak. Karena jarang orang maksi. Ya. Kalau zaman sekarang kepingin jadi wali, syaratnya cuma satu, Pak. Gimana selama hidup tidak maksiat jadi wali, Pak? Kenapa? Karena sekeliling kita ini adalah orang-orang yang, dan kita juga terjerumus maksiat. Menghindar dari maksiat sangat sulit di zaman sekarang. Kalau ada orang yang mampu dalam hidupnya tidak maksiat, maka ini jurusan-jurusan wali kekasih Allah seperti tadi sama Pak Soleh atau ibu nenek-nenek. Ya, semua itu yang terjadi. Jadi kalau kita kepingin menjadi kekasih Allah di zaman sekarang, bukan berarti nggak boleh sholat malam sampai 100, bukan. Tapi dengan tidak maksiat saja, kemungkinan besar Allah akan mengangkat derajat kita. Allahumma yakin, bisa yakin, tidak maksiat bisa yakin. Lanjut, baik turun hidung. Apa hidung ada maksiatnya? Wadah. Apa itu maksiat? Ya kayak saya sekarang ini, kacamata ditempelkan ke hidung. Ya, beli kacamata. Subhanallah. Wes ganteng, ayu, tapi cek ketok stil.
tuku kacamata yang nyentrik. Biar apa? Dipuji sama temennya. Sampean tambah ayu bu, pak. Aneka tampan luar biasa. Biar kelihatan. Wah gak lorong, matanya gak sakit pakai kacamata. Ditempelkan di mana? Hidung. Berarti kacamata nempel hidung, hidungnya dipakai maksiat. Itu maksiat dohir. Maksiatnya nggak kelihatan. Kadang-kadang ada hidung, ada orang lewat. Ini hidungnya orang laki-laki, ada orang lewat perempuan. Ditempel-tempel dengan pipi ini kadang-kadang. Maksiat nggak? Maksiat. Turun sedikit. Kenapa turun sedikit? Apa turun sedikit? Lisan. Gimana maksiat lisan? Banyak enggak? Wah, ini paling akeh. Betul? Wah, kadang-kadang zaman sekarang ini ngomong 1 jam itu subhanallah, berbicara dengan kawannya 1 jam, yang keluar adalah semua jenis hewan yang ada di kebun binatang, keluar semuanya. Ada begitu? Entah yang bilang monyet, bilang anjing, bilang apa saja. Betul ya? Meso. Orang Jawa bilang meso ya. Subhanallah. Omongannya jorok. Ada? Ini semua maksiat lisan. Belum yang ngerasani. Tahu ngerasani ya? Bu, ngerti ngerasani dah? Dulu Nabi Muhammad SAW suatu saat pergi ke suatu tempat. Ringkas cerita, beliau waktu pulang mendapati 2 kuburan. 2 kuburan itu tiba-tiba Nabi minta 2 pelepah kurma. Ringkas ya. Kemudian oleh Nabi pelepah kurma itu ditancapkan kepada di bagian kepala dari 2 kuburan. Misalnya ini kuburan A, B, tancapkan. Kata Nabi, mudah-mudahan selagi pohon kurma atau dahan kurma ini masih segar, mudah-mudahan mayat yang ada di dalamnya ini diampuni oleh Allah. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya mayat yang ada di dalam itu disiksa sekarang bukan karena dosa besar. Misalnya dosa besar itu, misalnya berzina dosa besar, merampok dosa besar, apalagi seorang anak menzinai ibunya, misalnya kan dosanya besar kan ya. Bukan karena itu disiksa isi mayat, bukan karena yang besar-besar itu, bukan. Terus kenapa kok disiksa? Ya, yang sebelah ini disiksa karena, dan kata Nabi, dia ini maaf kalau kencing itu air kencingnya nyiprat kemana-mana. Di situ nggak ada keterangan ini kuburan laki atau perempuan, nggak ada keterangan. Tapi saya yakin kayaknya yang ini orang laki-laki. Soalnya omongan ini kadang-kadang nggak pepet, seneng mojo. Habis mojo, akhirnya pipisnya, kencingnya nyiprat kemana-mana. Loh, yang kayak gitu disiksa. Kalau perempuan kan nggak mungkin mojok, nggak mungkin. Kalau laki-laki sengaja mojok, ya itulah gitu. Pengalaman rupanya. Ternyata itu disiksa oleh Allah. Sudah? Yang satu, kata Nabi, yang syibin namimah. Kuburan yang satunya disiksa juga karena dia sering namimah, rasan-rasan. Memang nggak ada disebut dalam hadisnya laki atau perempuan, tapi perasaan saya yang banyak rasan-rasan itu ibu-ibu itu. Betul? Ada melijo, jalan di kampung. Betul? Kemarin ada kumpulan ibu-ibu belanja. Yuna, sama gak kerumuan. Wah, temimu anu ini. Betul? Betul tak? Iya, wajahmu biar diutang aku loh. 2.000 gak bisa sahur.
Umum yang melico-melico. Betul. Enten Bu. Niki gambaran di warung-warung ketemu arisan. Arisan setengah jam. Rasa-rasanya 2 jam setengah. Ya betul betul. Enten sih betul. Ada. Kayaknya yang ini mayatnya perempuan seneng rasa-rasa. Disiksa oleh Allah. Walaupun dalam hal itu kemudian oleh Nabi dimintakan ampun oleh Allah kepada Allah dengan menancapkan ya. Nah itulah zaman kita, zamannya seperti itu Pak. Padahal ini di zaman Nabi, zaman sekarang bagaimana? La haula wala quwata illa. Ini baru mulut, turun lagi banyak loh, jempol ini. Jempol ini banyak maksiatnya zaman sekarang ini. Bahkan dari jempol ini bisa mendatangkan kerusakan di dunia ini. Kiamat gara-gara jempol. Ya apa kiamat gara-gara jempol? Ya jempol kayak nulis, mau fitnah sana, mau fitnah sini, pakai apa? Handphone. Nulisnya pakai apa? Jempol. Betul? Ini saya nom-nom barang ini paham ya. Nah, ibu-ibu nenek-nenek aku gak paham deh. Ya bukan masanya. Tapi yang muda-muda ini jempol macam-macam isinya. WhatsApp, Facebook, Instagram, medsos, dunia medsos. Wah ini luar biasa ini. Luar biasa. Ini jempol. Kalau disemuakan ini insya Allah sampai subuh nggak selesai nih ngajinya. Kalau diprediksi satu-satu itu ada loh. Walaupun tidak persis dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali diterangkan semua maksiat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau mau dipelajari, insya Allah para kiai di sini nanti suatu saat akan membacakan itu. Para kiai perlu diungkap mengarari. Cek ngerti kita isinya dunia. Ya, gini isinya ya luar biasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mungkin itu ya dapat saya sampaikan tujuan di dalam pengajian ini. Saya mengajak agar kita mencontoh orang-orang yang sudah meninggal dunia terdahulu, yang sampai mereka-mereka ini orang tua kita mengajari yang baik-baik, sehingga kita sekarang senang majelis taklim diundang hadir. Ayo anak-anak kita, cucu-cucu kita perkenalkan dengan majelis ilmu, kita perkenalkan dengan hal-hal keluarga kita. Jangan sampai tatkala kita meninggal kemudian dilupakan, sudah nggak ada lagi yang tahlilan, apalagi bikin haul. Ini kadang-kadang terpengaruh dengan paham-paham yang baru. Haul nggak ada dalilnya, itu bid'ah kata orang-orang Wahabi. Na'udzubillah min dzalik. Kita jangan sampai, karena itu anak-anak kita perkenalkan dengan acara-acara semacam demikian. Mudah-mudahan tatkala kita mati, maka mereka lah yang akan membuat haul untuk kita, baca doa untuk kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya atau canda guru saya mau pakai bahasa Jawa, bahasa Madura yang kurang fasih atau yang kurang cepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.